Mirisa Sana Anwar Rahmat Hendro Hendro Handoyo Hendro Handoyo Edi Denny Tovan Yudi Indro dari Romo Koeng Manyaran tapi aslinya Romo. Oh gitu. Di mertua misalnya. Oh gitu. Asalnya Eromoko tinggal di Manyaran. Kalau Handoyo aslinya Manyaran tinggalnya di Manyaran. Kalau Yudi asli Manyaran. Belum menikah. Kawan lain. Kemarin Yud sampai nomor piro Yud ya? Kalau likur. kali. Hah? Kita ya no Yud, kita ya no calon loh. Anu IAC juga. Iya. Proses ya. Awal ya. Sampai ke ya. Sampai berarti 32 si Manyaran dia. Masa ngomong gak usah ngomong. Pemalu bisa. Engkau Allah memberi kemampuan insya Allah. Kalau itu udah sana, udah punya belum? Berjualan. Antum, atau berani adil? Atau berani adil? Berani adil. Belum berarti ada dulu lah. Belum berani adil ya. Belum berani. Gak berani nanti kan bisa berani adil. Ya udah kalau itu sangat satu dulu. Berani adil ya kalau aneh mikir-mikir loh, masih berani adil. Syaratnya harus adil, soalnya itu nggak mudah. Jadi kalau bapak pasti satu, nggak bisa nambah. Ibu pasti satu, nggak bisa nambah, dan nggak bisa pilih, ya kan? Kalau suami bagi perempuan harus satu, iso milih, iso nolak sing selama, iya kan? Kalau istri satu, bisa milih, iya kan? Satu, bisa milih, gak harus itu, gak harus. Makanya orang pengen pas pacaran kan gitu, orang butuh ya kan gitu. Gue nek nambah boleh itu adil, itu nek istri, iya kan? Nek anak terserah kamu mau berapa. Ya kan? Sekarang pertanyaan, kalau Tuhan gimana? Satu, bisa nambah. Satu, nggak bisa nambah, nggak bisa ganti, nggak bisa ganti kan bapak kan bisa ganti, bapak itu bisa ganti, bisa nambah ini. Berarti satu, nggak bisa nambah, nggak bisa ganti, terus nggak bisa milih, Tuhan gue juga ya ora iso, nggak bisa milih, terus nggak boleh salah. Nggak boleh salah.
Jadi kan dia salah. Ya kan? Salah boleh ya gua ora jodoh ya wis sebenarnya cerai Pak ya. Lah betono piye lho wong salah kok. Ya wis to. Ulangi lagi. Yang bikin siapa ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may
yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ya pertemuan kita di kesempatan di siang hari ini. Halaman berapa sekarang? 11. Ya, masih membahas syahadat ya. Kemarin syahadat sampai pada alasan yang pertama, mengapa dua persaksian. Persaksian yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua persaksian syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh menjadi satu rukun. Ya kan? Itu dua persaksian. Kok satu rukun tidak sendiri-sendiri, tidak mengapa rukunnya ada 6 ya kan? Kok 5 tetap 5. Yang pertama dua persaksian. Ini tentu harus dipahami, dimengerti ada maksud di balik hal tersebut, ya kan? Tentunya ada maksudnya. Gitu. Bisa dua persaksian, bisa satu rukun. Kemarin kita telah baca yang pertama alasannya. Yang pertama bahwasanya yang demikian itu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mubalighun anillahi ta'ala. Beliau adalah mubalighun, beliau adalah penyampai wahyu yang datang dari Allah. Oleh karenanya bersaksi untuk beliau, menyaksikan bahwa beliau adalah hamba, bahwa beliau adalah Rasul, itu merupakan termasuk dari kesempurnaan persaksian ala ilaha illallah. Ya, begitu. Di beliau adalah mubaligh, penyampai apa yang dari Allah, maka kesempurnaan, kemuliaan yang ada pada beliau adalah kemuliaan sebagai hamba dan Rasul. Hamba dan Rasul, beliau bukan Tuhan, beliau bukan kesembahan, betapapun beliau mulianya, betapapun banyaknya mukjizatnya kan begitu. Betapa banyak mukjizatnya, tetap beliau adalah hamba dan Rasul, sehingga itu adalah merupakan kesempurnaan dari hanya menyembah Allah. Hanya menyembah Allah bermakna persaksian ala ilaha illallah. Itu yang pertama kan kemarin sudah tahu. Yang kedua sekarang. Ya, yang kedua sekarang mana varian lain? Ganti varian lain. Ya, dibaca. Bismillah. Wa qala al-Qadi rahimahullah ta'ala wa imma li anna hatayn ash-shahadatayn asasu sihhati al-a'mali wa qabuliha idza la sihhati La sihhata idza la sihhata li'amalin wa la qabula illa bil ikhlasi lillahi ta'ala wal mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bil ikhlasi lillahi tatahaqqaqu syahadati an la syahadatu an la ilaha illallah wa bil mutaba'ati li rasulillah tatahaqqaqu syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, ini ikhwah yang kedua. Yang kedua rasanya hataini syahadatain, sesungguhnya dua ini syahadat adalah sama-sama apa?
sama-sama menjadi satu asas, ya kan? Sama-sama membentuk satu asas. Satu asas sihhatil a'mal wa qabuliha, membentuk asas sah dan diterimanya amal. Ini mengapa kedua persaksian jadi satu rukun, bukan rukun sendiri memang karena kedua persaksian adalah wujud satu asas. Itu asas fondasi landasan sahnya dan diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipahami, jadi orang harus mewujudkan kedua syahadat. Tidak boleh hanya ikhlas tapi tidak nyontoh Rasul. Gak boleh nyontoh Rasul tapi niatnya tidak ikhlas, walaupun hatinya gak ada yang tahu. Ya kan itu kan, tetap harus ikhlas. Kalaupun saya nggak ikhlas, siapa yang tahu, ya kan? Itu ada di hatiku. Yang penting saya lahiriahnya sesuai Rasul, nggak bisa. Ya kan itu. Juga boleh, yang penting hatiku apik, juga nggak boleh. Ya kan? Harus anggota badan, caranya mencontoh Rasul. Di dua persaksian, kenapa itu satu rukun? Ini adalah asasus sihhatil a'mali wa qabuliha. Gitu. Ini dengan demikian gamblang akan kuat dan kokoh, nggak mungkin digoyah. Kalau goyah wajib orang itu melaksanakan kedua syahadat dan konsekuensinya, ya kan? Begitu. Kita nggak boleh mendakwa amal, tapi bagaimana amal kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa dua syahadat satu rukun, ya satu rukun. Sebab la sihhata li amali, suatu amal pun tidak ada yang sah, wala qabula, dan tidak diterima. Satu amal pun tidak diterima kecuali dengan dua syarat, al-ikhlasi lillah dan al-mutaba'ati li rasulih. Nah itu ya kan. Itu tentu itulah persyaratan diterimanya amal. Itu al-ikhlasu lillah, bil ikhlasu lillah wa al-mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau tidak ikhlas lillah, ini apa ikhwan? Ya itu namanya kegagalan yang nyata. Itu kegagalan yang nyata. Itu harus sadar itu nyata-nyata gagal. Kita harus tahu, ya kan itu. Karena kalau tidak ikhlas, sebenarnya tujuannya tidak hanya Allah. Yang tujuannya bilang salah, ya kan? Kalau tujuan salah ya bagaimana? Kan itu kalau tujuannya salah. Kemudian beliau jelaskan berikutnya, ikhwati fillah, fabil ikhlasi lillah, dengan al ikhlasi lillah tatahaqqaqu syahadah. Fabil ikhlasi lillah tatahaqqaqu syahadah. Syahadah isim atau fi'il atau fa? Isim kan? Munawwan atau ghairu munawwan? Munawwan atau ghairu munawwan? Nawwana yunawwinu, munawwinun munawwan. Apa munawwan? Nawwana yunawwinu apa artinya? Tahu? Yudi. Enggak tahu, harus tahu. Apa ya? Nawwana yunawwinu. Apa kan? Jenis. Nawwana yunawwinu apa Indra? Nawwinu tanwina.
Iya, apa ini tanwin kan punya kan tanwin. Lah itu bahasa Indonesia, enggak tahu kosong sorobnya kan masa saya lompati. Kamu biar menebak sendiri. Masa saya latihkan itu jelas lah nanti. Sudah bilang nawana yunawi munawinun ada apa begitu kan? Nawanu kan jelas itu masdarnya apa kan? Nawana yunawinu tanwin. Ya kan? Tanwin. Berarti mana munawan Bapak? Ditanwin ya kan, ditanwin. Soalnya hal syahadah munawwan, hal syahadah munawwan. Bagus itu udah setengah jawaban karena paham soalnya. Ya kan? Paham soal disuruh jawab. Ya kan gitu. Tinggal setengah lagi ya, sempurnakan. Tidak, ya, ghairu munawwan. Naam sahih, ghairu munawwan, ya kan? Syahadatu ghairu munawwan, syahadatu, bukan syahadatun kan? Bukan, tapi syahadatu dong. Ya, tidak ditanwin. Ya kan Yud? Oke Yud, enggak tanwin? Alasannya apa Yud? Alasannya? Indra? Tidak ditanam karena apa, Taufan? Karena mudhof. Syahadatu tidak ditanam karena mudhof. Karena mudhof ya kan? Karena mudhof. Mana pemilihannya? Kalimat alla ilaha illallah begitu kan itu kan? Kan nama syahadat. Ya kan? Coba saya tanya, misalkan kamu namanya Taufan Rinal Ahmad Taufik, ya kan? Namanya antum misalkan kan itu. Mudhofnya kolam. Kan panjang tulisannya kan? Kolamu Taufan Rinal Ahmad Taufik kan itu kan enggak masalah kan? Ya kan memang panjang kok pilihnya kok kan gitu kan boleh ya kan ini. Bisa. Juga sama ini syahadatu mudhof. Untuk pilihnya ala ilaha illallah gitu loh ya kan. Untuk pilihnya ala ilaha illallah itu untuk pilihnya. Alhamnya tetap marfu no. Kan ada kan dia kan udah kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Dia kalimat la ilaha illallah makanya ini namanya kalimat. Kalian misalnya tulisannya jumlah gitu ya, jumlah ya kan. Maksudnya kalam. Maksudnya kalam. Kalam ala ilaha illallah begitu. Itu untuk pilihnya. Kan ini kan nama syahadat ya kan. Nama syahadat. Ya, syahadah isim. Dia tidak tanwin. Kenapa Yud? Enggak ditanwin Yud syahadah? Karena mudhof ya kan? Betul, karena mudhof. Untuk pilihannya ala ilaha illallah. Terus syahadah i'rabnya apa, Bro? Marfu. Kenapa? Kenapa marfu? Fa'il dari tatahaqqaqu. Ya betul. Tatahaqqaqu isim atau fi'il Pak Prapto? Bisa enggak isim?
tidak bisa, ya kan. Tatahaku nggak bisa isim, mau isim apa, ya kan? Isim apa nggak bisa? Itu pasti fi'il ya dong, nggak bisa isim. Tatahaku mau fi'il mau isim apa? Masdar nggak bisa, isim fa'il, maf'ul semuanya nggak bisa. Kecuali satu, apa? Orang namanya tatahaku baru bisa. Saya itu nggak tahu kan itu kecuali satu. Ya kan, untuk nama orang menjadi isim, ya kan, untuk nama orang. Kalau nama orang itu tetap dia fi'il kan itu kan, dia tetap fi'il terus. Sehingga nggak mungkin itu syahadah majrur, ya kan, nggak mungkin syahadati, nggak mungkin, karena tatahaqqaqu tidak mungkin isim, ya kan, nggak mungkin isim, dia pasti fi'il. Sehingga syahadah itu nggak mungkin mudhofun ilaih, dia pasti kalau nggak rofa nasab, kalau nggak fa'il maf'ulun bih, ya kan gitu. Sini apa? Fa'il, ya dong. Sini fa'il dari tatahaqqaqu, ya. Apa artinya berarti? Dengan al-ikhlasu lillah, terwujudlah, terlaksanalah, terrealisasi persaksian alla ilaha illallah, ya kan gitu. Jadi orang kalau tidak ikhlas lillahi ta'ala, itu syahadatnya namanya belum terwujud, belum terlaksana, karena dia masih menyembah selain Allah, masih mengagungkan selainnya, kan gitu. Padahal maksudnya dari syahadah alla ilaha illallah pasti hanya menyembah Allah semata, gitu kan? Ya. Wabil mutaba'ati li rasulillahi tatahaqqaqu ini fi'il apa? Bisa iya, fi'il mudhari'. Fi'il madhinya apa? Ma fi'il madhihi. Ya, tahaqqaqa. Ya kan, tahaqqaqa. Tahaqqaqa ala wazni tafa'ala. Ya kan, tafa'ala, tahaqqaqa. Ya. Tahaqqaqa syahadah. Syahadah itu fa'il dari tatahaqqaqu, ya kan? Tatahaqqaqu syahadatu. Tidak tanwin, mengapa? Mudhaf. Kenapa bilangnya? Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu kalimat, ya kan, kalam sebagai apa, Ikhwan? Mudhofun ilaih, ya kan, atau masdar muawwal juga bisa. Itu masdar muawwal yang itu mudhofun ilaih, ya. Wabil mutaba'ah, al mutaba'ah isim apa itu, Anwar? Rahmat masdar. Al mutaba'ah memang bisa maf'ul, bisa masdar, tapi di sini masdar. Karena maknanya menuntut masdar sebagaimana ikhlas, ya kan? Fabil ikhlas. Kalau ikhlas nggak ada kemungkinan lain, pasti masdar. Sini al mutaba'ah juga masdar, ya kan? Fi'il madhinya apa, Anwar? Taba'a, ya kan? Taba'a yutabi'u mutaba'a, ya kan? Taba'a yutabi'u mutaba'a. Ya. Terjemahkan, Rahmat. Wabil mutaba'ah. Terus lengkap belakang begitu ya. Dan dengan mengikuti Rasulullah dan terwujudlah syahadat
sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya, itu ya Pak. Jadi kita semua kan bersyahadat anna Muhammadan Rasul, itu terwujud dengan apa? Terwujud dengan al-mutaba'ah li Rasulillah. Orang kalau dia asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi nggak ikut Nabi. Ya nggak ikut Nabi, ikutnya wali, kan itu. Ikutnya nggak tahu siapa, kan itu. Yang namanya bukan mewujudkan apa yang dia bersaksi dengannya, ya kan? Oh, kalau bersaksi dengan anna Muhammadan Abdul Rasulu, ya wajib dia al-mutaba'atu lahu, wajib mengikuti Rasul. Makanya makna syahadatu anna Muhammad Abdul Rasulu itu dia adalah abdun la yukadzab. Abdun dia hamba, la yukadzab enggak didustakan. Harus ta'atuhu fima amar, tasdiquhu fima akhbar, ijtinabu fima nau an hawa zajar, wa ala yubadallahu illa bima syara. Iya kan? Gitu kan? Iyalah, itu makna dari syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Itu makna syahadatu anna Muhammadan Rasul itu begitu. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang beliau beritakan. Imtisaluhu fima amar, melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Ijtinabuhu fima naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan cela. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan hendaklah tidak menyembah Allah kecuali hanya dengan cara yang beliau contohkan. Kan itu. Itu makna dari bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu begitu. Itu maknanya. Makanya syahadat anna Muhammadan Rasulullah diwujudkan dengan tatahakur dengan al-mutaba'ah li Rasulillah. Itu al-mutaba'ah li Rasulillah gitu. Itu mari kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu begitu. Mananya itu. Ini Mas Nikar sudah pelajari kan? Pelajari ini ilmu yang agung, ini ilmu yang penting sekali. Jadi ini semua harus kita tahu sehingga kita mendapatkan petunjuk. Ya dong, Mas Handoyo, kenapa Allah menciptakan mata? Kenapa Allah menciptakan? Untuk apa Allah menciptakan mata? Mata. Ya, Melihat. untuk melihat. Ya kan, untuk melihat. Bagaimana caranya supaya mata bisa melihat? Ya ada cahaya dan gelem melek. Ya kan? Ya kan begitu. Terus apakah mata bisa melihat segala-galanya? Kenapa? Karena nggak semuanya kena cahaya. Kan gitu. Karena nggak semuanya kena cahaya. Mata hanya bisa melihat apa yang kena cahaya atau bercahaya, kan begitu. Terus bagaimana caranya? Kalau kita melihat yang nggak kena matahari, yang nggak kena bulan, nggak kena lampu, gimana melihat? Nah makanya Allah menciptakan hati, ya kan? Makanya selain menciptakan mata, Allah juga menciptakan hati, ya kan? Maka hati juga dipakai. Jangan sampai orang hanya mengandalkan mata, nggak menggunakan hati, padahal disiapkan hati oleh Allah juga. Terus menjaga hati untuk manusia, kan gitu. Hati juga untuk melihat apa yang mata tidak bisa melihatnya. Itu hati untuk melihat apa yang tidak kena cahaya
matahari, bulan dan bintang atau lampu. Maka hati dipakai untuk melihat dengan cahaya Islam, cahaya iman, cahaya Al-Quran. Begitu. Ya toh, Pak Ibnu. Islam bercahaya enggak? Dalilnya apa? Nah, kontrol. Nyalakan proyektor. Biar mati. Iya. Nah, dirayain. Ilmunya Hindro tadi. Sudah nyalakan. Ya. Udah nggak cukup salah. Nanti yang perlu saya kira sudah langsung ke angka 3 tadi kita. Udah 3 itu udah 3 ya. Udah ada 3. Itu kan udah Anycast kan? Ada 3 kan? Itu udah Anycast ya kan? Ya jadi Islam itu bercahaya. Terus iman bercahaya, ya kan itu. Al-Quran bercahaya. Ya, bercahaya ikhwati fillah. Kok enggak mau? Enggak. Kok enggak mau dibuka di sepertinya. Jadi kenapa ya? Tadi itu masalahnya pas di sana memang ada pertanyaan tadi. Ponsel ke perangkat lain. Gagal. Smart view. Tidak menemukan. Nah, berarti aja lah, Antum sekarang buka HP sendiri lah. Ya, buka HP sendiri aja, nggak mau dibuka, cuma gagal dibuka. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala Al-An'am. Oh bukan, Az-Zumar apa? Az-Zumar 22. Az-Zumar 22. Yuk, saya baca ya. Az-Zumar 22. Yuk, ikhwan, yang baca.
ya kan? Itu perhatikan ikhwan di situ. Jadi kata dia Subhanahu wa taala, orang yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan, ya kan? Ketemu jalan itu bagaimana? Allah melapangkan dadanya untuk Islam. Ya, kalau dari lapang untuk Islam, akhirnya apa dia? Fahuwa ala nur, ya kan? Fahuwa ala nur, dia di atas cahaya, ya kan? Cahaya ilahi, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan gitu. Cahaya Islam. Sebaliknya orang yang dadanya sempit, dhaiqan harajan, nah itu dia apa? Orang yang ulaika fidola, mereka kan fidola, nggak mendapatkan petunjuk, ya kan? Gelap, ya kan? Dia gelap, nggak ketemu jalan. Kenapa? Karena adalah memang mata hati, yang mata hati dengan cahaya Islam yang bisa menerangi hati manusia, sehingga hati dengan cahaya Islam bisa melihat petunjuk jalan menuju bahagia di dunia wal akhirah. Itu gitu. Itu cahaya Islam. Kalau cahaya Al-Quran, pada Al-Quran banyak. Misalkan aja surat Asyura terakhir, ayat terakhir 52-53. Asyura 52-53. Yuk jangan baca Asyura 52, yuk jangan baca Asyura 52. Yuk baca Edi. Itu kan, itu berarti apa? Menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu adalah dua hal. Al-Quran dua hal kebutuhan yang sangat prinsipil. Dua hal. Apa ya? Yang pertama apa? Al-Quran wahyu. Bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya, bacakan wahyu, baca terjemahan atau baca terjemahannya wahyu. Atau terjemahan kan? Udah, berarti bukan. Apa Al-Quran? Apa sih apa? Jamaah Al-Quran itu apa? Dua kedudukan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Satu apa Al-Quran? Enggak, antum terlalu ke bawah. Atasnya itu sudah ada, atasnya itu apa? Ruh. Al-Quran itu ruh. Akan itu ruh yang pertama. Wa kadzalika auhayna ilaika Al-Quran dengan bahasa ruhan. Jadi Al-Quran ruh. Al-Quran ruh ya ikhwan. Jadi kenapa dia karena enggak berkata wa kadzalika auhayna ilaika Al-Qur'ana, enggak begitu.
Tapi wakadzalika auhayna ilaika ruhan, kenapa? Dan orang paham Al-Quran adalah ruh. Ruh yang menghidupkan hati. Itu apa dulu? Dalilnya itu. Ruh yang menghidupkan hati. Dia kan ruh yang menghidupkan hati ya Pak. Al-Quran itu ruh yang menghidupkan hati. Ya lah. Kalau gak punya roh, iki piro? Piro? Lah kowe duwe roh kok ya kok iso ngomong siji. Mbok coba kono ruwe. Kayak ana sate tak ora obah. Ora kepengin meneng ae, ora konek. Bang sate. Neng ae. Dibilangnya meneng wae. Tuh makanya tanpa roh, tanpa Al-Quran, orang apa? Enggak tahu mal kitab walal iman. Yang nyata enggak tahu. Apa Alkitab enggak tahu. Apa Al-Iman enggak tahu. Kenapa? Enggak ada roh. Padahal sangat gamblang dan nyatanya Alkitab wal iman. Itu gamblang. Apa kene siji cara ngerti? Iki piro? Le piro le meneng wae. Le aku sapa le? Ya ora ngerti lah, wong mati kok. Pak bengok-bengok le. Aku sapa le? Ngono ya meneng wae. Lha kok dhisik aku to le. Ngono ya wis meneng wae. Ora ono wis meneng wae. Kan gitu. Roh itu, jika orang tidak paham berarti sangat butuh Al-Quran karena kedudukan Al-Quran bagi hati adalah sebagaimana kebutuhan jasad kepada roh, gitu. Ya kan? Dan orang tentunya harus bagaimana mau menjaga Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa mengambil isi Al-Quran, itu rohnya, itu kan itu rohnya. Ya. Yang kedua apa ya? Al-Quran itu kata Allah Ta'ala nuron walakin ja'alnahu nuron, tetapi kami jadikan dia nur, ya kan? Nur. Berarti Al-Quran itu Masya Allah. Kalau dalam bagi badan apa berarti? Langsung roh dan matahari. Dua hal yang utama dicukupi oleh Al-Quran bagi hati, ya kan? Ini banyak Quran tinggi sekali, sangat tinggi sekali Al-Quran ini. Kalau untuk lahiriah perlu roh sendiri dan cahaya sendiri. Itu hati kedua-duanya dipenuhi oleh Al-Quran. Gitu ya. Roh dan nur, cahaya, ya kan? Itu cahaya begitu. Cahayanya. Ya, akhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu kita harus memahami itu. Memahami itu cahaya Islam sehingga mendapatkan petunjuk. Makanya orang yang bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah harus mengikuti beliau. Gak bisa enggak. Dan mengikuti apa tadi? Membenarkan apa yang beliau beritakan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan celah, dan menyembah Allah hanya dengan apa yang beliau syariatkan. Ya kan? Itu maknanya. Itu maknanya. Itu makna dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau belum begitu dia namanya belum mewujudkan persaksian. Ya kan, namanya belum mewujudkan persaksian. Di anugerah persaksian rukun Islam pertama, kunci masuk Islam belum dia wujudkan. Itu cara mewujudkannya. Itu cara mewujudkannya demikian.
Ya, terus baca berikutnya. Bamin Samarot ini. Tadi Bambang, terus sekarang berarti SD sudah, berarti ini juga. Ibnu juga tadi sudah kayaknya ya. Sudah. Tadi baca itu tahu tadi baca apa tadi? Ada sudah tadi ya. Semua tadi ya. Berarti Demi berarti sekarang. Berarti Demi ya. Bamin Samarati hadis hadati alimati takriru waldi dan nafsi minal fikri lil makhluki wa minal ittiba'i li ghairi mursalina. Ya, ini Pak. Jadi kita kalau menanamkan dua kata syahadat, kalau menanamkan dua kata syahadat, menanamkan dengan baik, mewujudkannya, merealisasikannya, niscaya akan memetik buah. Memetik buahnya. Wa min samarati, di antara buah-buah dari persaksian yang agung ini, ya kan? Apa buahnya? Beliau sebutkan di antaranya saja. Satu, tahrirul qalbi wan nafsi minar riqil makhluqi. Itu ya, Pak. Itu buahnya. Tahriru isim atau fi'il itu Bambang. Isim, ya kan? Isim apa yuk? Tahriru masdar. Tahriru masdar, ya kan? Tahriru masdar. Tahriru masdar apa? Madinya apa? Pokoknya tasrif itu melebihi matematika. Matematika masih ada desimal, berapa komanya masih bisa dibulatkan. Kalau ini nggak ada pembulatan, harus pas. Nggak boleh kurang tasdid, nggak boleh kurang titik. Ayo, apa? Nah, harrara betul. Harrara yuharriru tahrira. Ya, gitu. Harrara yuharriru tahrira. Gitu. Tahrir ya kan? Tahrir. Ya. Tahrir. Disebut tahrir. Makanya untuk tahrir kita nggak perlu disebut tahrir. Untuk tahrir kita perlunya apa? Apa perlunya? Syahadat. Syahadat. Perlunya syahadat yang gitu ya kan? Kita perlu syahadat. Kita kalau bersyahadat dengan benar, dengan baik, diwujudkan itu mentahrir. Ya kan? Itu mentahrir. Itu mentahrir. Dan yang ditahrir luar biasa. Apa yang ditahrir? Al-qalbi wan nafsi. Al-qalbi wan nafsi, ya kan? Tahrirul qalbi wan nafsi. Gitu. Tahrirul qalbi wan nafsi. Tahriru kenapa domah itu, Hendro? Mubtada sahih. Tahriru domah karena mubtada, ya kan? Mubtada. Mana khobarnya Pak Prapto? Apa khobarnya Risa?
Tahriru murrofa karena mubtada, mana khobarnya? Bisa. Anwar min samarot sahih. Min samarot itu khobarnya, ya kan? Khobarnya min samarot. Jadi khobarnya didahulukan karena sini sibul jumlah jar dan majrur, ya kan? Itu min samarot khobar sibul jumlah jar majrur fi mahali raf'in khobar muqaddam. Tahriru mubtada'nya, ya kan? Tahriru mubtada'nya, tahriru mubtada' itu ya kawan. Nah itu memang diapalke aja, menis kulino soal kok lancar. Saya jadi masalah nek ra tahu kapan kulinone ya dong. Banyak kan kulinane ya dong. Ini kan kulinane, kan itu sesuatu titen kan gitu kan. Dititeni. Lah aku ngapalin kowe ya suwe lho, orang kasih ora apal-apal. Ya kan? Ya mau hendro ora hendro cek wale. Jadi apa buahnya buah? Dua syahadat, buahnya adalah tahrirul qalbi. Memerdekakan hati. Memerdekakan hati, ya kan? Tahrirul qalbi, memerdekakan hati. Wan nafsi dan jiwa. Karena hati kalau diperbudak berat, hancur, ya kan? Gimana nanti diperbudak hancur? Kenapa hancur Ustaz? Di pemimpin, pemimpin anggota badan. Kalau pemimpin disandra gimana? Yo, ibaratnya pitik babon kalau anaknya ya babonnya disandra ya anaknya kelek-kelek. Bingung. Ya, tadi pemimpinnya anggota badan gitu. Ya akhirnya disandra sudah, tangannya sebutin gue angkat tangan Allahu Akbar, ganti gue milih loh kan ini narkoba loh gitu. Karena anaknya disandra, ya kan? Karena pemimpinnya tangan itu itu disandra kan gitu. Yaudah itu juga Allahu Akbar, tunggu wudu, mutayamum, udah gak fungsi lagi, nggak bisa. Udah ganti pemimpin, itu. Karena itu disandra, nggak merdeka lagi, kan begitu. Nggak merdeka lagi, udah rusak ini fungsi anggota badan, nggak berfungsi sebagaimana dia sesungguhnya kalau disandra hatinya. Ini yang memerdekakan siapa? Dua kalimat syahadat itu yang tahrirul qalbi wan nafsi, memerdekakan hati dan jiwa. Memerdekakan hati dan jiwa minar riqi lil makhluqin, dari perbudakan oleh sesama makhluk. Jadi dengan syahadatu alla ilaha illallah, hati dan jiwa kita merdeka dari penghambaan, dari perbudakan oleh siapapun. Oleh siapa? Siapapun. Siapapun tidak bisa menguasai hati kita. Asal kita apa? Mewujudkan syahadatu alla ilaha illallah. Begitu. Ini tentu Masya Allah, buah yang sangat istimewa. Itu buah yang sangat agung sekali. Makanya pemuda-pemuda yang disebutkan oleh Allah di surah Al-Kahfi, di surah
Kahfi itu apa ya kawan? Pemuda-pemuda yang bagaimana itu? Pemuda-pemuda yang hatinya dan jiwanya tidak mau diperbudak, sekalipun waktu itu negaranya merayakan kesyirikan. Negaranya pesta kesyirikan. Kesyirikan, ada pemuda-pemuda yang hatinya tidak mau dijajah dengan sesembahan selain Allah, pemuda yang tidak mau ikut serta. Ya kan, kamu ikut serta, kan itu ya kan, kamu ikut serta kan itu. Walaupun akhirnya besok di sidang. Dan ketika sidang gimana? Ketika sidang Allah kata ada Al-Kahfi apa artinya? Idqamu faqalu apa awalnya? Warabatna ala qulubihim idqamu, dan kami kuatkan, kami ikat hati mereka ketika mereka berdiri di sidang. Apa jawabannya? Faqalu Rabbuna Rabbus samawati lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan. Masyaallah. Ini hati yang merdeka, walaupun yang dihadapi adalah penguasa. Ya kan? Penguasa. Tapi ini berat sekali ini karena penguasa yang menyidang mereka. Akhirnya apa mereka? Mereka akhirnya nggak boleh di NKRI, nggak boleh di mana, di negara tersebut. Makanya mereka kemudian pergi meninggalkan negaranya. Memang nggak boleh di negara tersebut, pergi akhirnya. Tapi nggak akan tersesat, ya kan? Karena apa? Ketika pergi mereka apa? Sebagian mereka menasihati sebagian yang lain. Apa nasihatnya ketika pergi? Nasihatnya apa? Nasihat sebagian mereka kepada sebagian yang lain ketika pergi, ya kawan? Apa ayatnya Rahmat ketika pergi? Apa ayatnya Rahmat ketika pergi? Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Bagaimana? Fa'u ilal kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Begitu. Itu ketika mereka harus meninggalkan negerinya karena tidak mau mengikuti kesyirikan. Dan memang demikian semestinya, nggak mau syirik, karena bagaimanapun kita nggak boleh syirik, rugi kita syirik. Kalau kita syirik walaupun saat negara syirik wabah, ya tetap nanti nggak akan menang melawan Rabbul Alamin. Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa menang melawan Rabbul Alamin. Bahwa saat dunia harus bakal menang melawan Rabbul Alamin. Cuma satu negara. Maka nggak mau dia. Akhirnya nggak boleh di negara itu, udah dia meninggalkan negaranya dan meninggalkan apa yang mereka sembah. Akhirnya mereka ke fa'u ilal kahfi. Yakin akan apa? Allah akan memberikan apa itu? Melimpahkan rahmat, akan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Ya kan gitu. Dan ternyata betul mereka eksis, ya kan? Eksis sampai diterang payu. Ya kan? Eksis sampai uangnya nggak laku, ya kan itu, sampai ganti entah berapa penguasa kan itu, sampai uangnya nggak laku. Ya, ya nggak ada itu keterangannya itu, nggak ada keterangannya itu. Dan di bumi nggak ada yang membela mereka. Akhirnya yang membela siapa? Akhirnya di bumi tidak ada orang yang Allah kerahkan membela mereka.
Di bumi tidak ada yang Allah kerahkan membela mereka. Untuk sebab membela mereka nggak ada. Akhirnya Allah mengerahkan siapa? Membela mereka? Allah mengerahkan matahari. Allah mengerahkan matahari ya ikhwan. Matahari Allah kerahkan. Makanya apa kata dia Ta'ala wa taras syamsa. Nah, itu kan katanya Allah mengerahkan matahari untuk membela mereka. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamini wa idza gharabat taqriduhum datas shimali wa fi fajwatin min. Tuh, begitu. Walau pada matahari. Jadi matahari Allah kerahkan. Bermakna matahari itu tidak menimpa mereka, tidak membakar diri mereka sehingga mereka bisa tidur sampai beratus-ratus tahun. Karena kalau mereka tidur kena sinar matahari kan nggak bisa tahan lama, kena matahari. Kan itu kan demikian. Nah itu Allah yang mengubah matahari. Mati Allah ubah ketika terbit condong dari buah mereka ke sebelah kanan, kalau terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Itu bermakna sehingga sinarnya tidak membakar mereka sepanjang jalan, terus panjang tahun nggak kena. Itu kan susah, nggak kena sama sekali. Itu memang Allah yang mengubah mataharinya. Allah mengubah mataharinya begitu. Allah menolong mereka dengan matahari. Itu kita semangat dengan iman, ya kan gitu. Kita dengan iman itu kita merdeka hati dan merdeka jiwa. Walaupun sampai pun harus berseberangan dengan penguasa, bermakna penguasa memaksa syirik, kan gitu. Kalau penguasa hanya memaksa sholat ya kita sami'na wa ata'na. Alhamdulillah dipaksa sholat itu, bersyukur kita dipaksa sholat kan gitu. Jangan bangkang ya kan gitu. Jangan nggak mau. Jadi kalau dipaksa syirik, dipaksa menyekutukan Allah dan masih bisa mengelak, ya kita mengelak. Karena itu harus kita mengesahkan Allah itu pencipta kita adalah Rabbul Alamin, ya kan gitu. Merdeka dengan dua kalimat syahadat. Tahlil qalbi wa nafsi minar riki lil makhluk. Begitu jamaah. Ya, itu untuk syahadatu alla ilaha illallah. Adapun untuk syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, apa jamaah buahnya? Tahrirul qalbi wa nafsi minal ittiba'i li ghairil mursalin. Itu buahnya. Memerdekakan hati dan jiwa dari mengikuti selain Rasul. Ya, selain Rasul. Jadi kita itu udah merdeka dari dipaksa ikut A, ikut B. Bisa merdeka. Dimerdekakan oleh Allah dengan dua kalimat syahadat. Merdeka dari dipaksa ikut A, ikut B. Kita hanya ikut siapa? Rasul. Ya. Hanya ikut Rasul, ikut utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mananya. Aku pokoknya hanya membenarkan apa yang Rasul beritakan. Aku hanya melaksanakan apa yang Rasul perintahkan. Aku hanya menjauhi apa yang Rasul larang dan cerca. Aku pokoknya hanya beribadah kepada Allah dengan apa yang Rasul syariatkan. Ya kan gitu. Itu maknanya demikian, makna dua kalimat syahadat yang agung. Ini agung sekali, maknanya asyahadah al-azimah. Ini syahadat yang agung sekali. Agung sekali. Memang agung karena besarnya faedah, besarnya buah, ya kan gitu. Besarnya buah, agung sekali. Ya kalau ada yang gimana-gimana, ya gini aja. Dan memangnya apakah kita ciptaan selain Allah?
Apa ada di antara kita yang bukan ciptaan Allah? Ya kan Tante ya? Terus apakah ada yang bisa mengelak dari kembali kepada Allah? Nah, kita cukup begitu. Apakah ada yang bukan ciptaan Allah? Apakah ada yang bisa mengelak dari kembali kepada Allah? Nggak ada yang bisa mengelak dari situ, gitu loh, misalnya kan gitu. Nah, di bayi mah pernah punya bayi, pernah gendong bayi, pernah gendong nggak bayi? Pernah gendong, pernah. Kenapa gendong bayi? 30 bulan. Enggak tidur. Terus dia ini nangis. Wah. Pernah nangis? Tidur. Lucu sih nangis. Sama tidur. Saya nangis, dorak rungu akhirnya ada nangis. Nangis kalau kayak belum nangis gitu. Kenapa bayi nangis? Ya karena bayi gendut itu. Hah? Jawaban yang benar. Dia belum tahu kalau jatuh itu sakit. Betul nggak? Itu yang benar, dia belum tahu kok jatuh itu sakit. Itu. Ya, sama. Kenapa orang itu nggak mau bersyahadat? Kok jatuh ke dalam syirik dan maksiat? Kenapa? Karena belum percaya kalau neraka itu ada, ya kan? Belum percaya kalau setelah mati dihidupkan lagi. Belum percaya kalau setelah dihidupkan lagi. Itu juga tidak mudahnya memahamkan orang yang belum percaya kepada kebangkitan. Yo koyo angele mahamke bayi nek dibongi. Makanya sama, nek bayi tiba nangis, emang kelarang ya gitu. Mula wong sing neraka wa amman utiya kita waro al-dhuri fasaufa yad'u subur, hanya teriak-teriak. Itu adanya nangis teriak-teriak karena apa? Dulu ra nyongko, ora percaya balen saiki. Tenan kecemplung ning kono ya teriak-teriak kaya doa subur kan itu. Itu sama. Mau yo rometine tiba ki lara tiba yo cenger kan ngono, Pak wis kaget dudune. Nek ada lagi kesel tenan berarti. Kesel tenan. Lembur kesel tenan. Senane kelihatan. Senane oke. Kesel tenan nek kamu kayak yang leader apa? Lundung manis aku. Cuman kalau bayi itu masih diberi udur, makanya tipe kayak rapopo. Dia dosa kok. Allah melindungi ya kan? Allah melindungi. Itu rapopo. Ibu bayi kudu hati-hati bae menempuh asbab. Ya kan? Tidak yaling-aling kan begitu ya loh.
Ya itu ya Pak rahmani warahmatullah. Jadi itu keterangan demikian itu orang seperti itu, makanya kita harus bersaksi 2 syahadat dan buahnya adalah agung sekali ini, memerdekakan hati dan jiwa hingga orang tidak ada lagi paksaan untuk menyembah selain Allah. Enggak ada paksaan untuk mengikuti selain jalannya Rasulullah. Begitu. Kenapa? Aku muslim bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Aku dimerdekakan oleh 2 kalimat syahadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang dipegang dengan baik. Itu memang indahnya Islam. Indahnya iman, ya kan? Indahnya Islam, indahnya iman. Kemenangan dari orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu ya. Ya, sekarang dibaca berikutnya. Berarti tahu itu akan saya baca ya. Ya, akan yang baca. Sebentar ya, aku kayaknya ada tamu sebentar ya.
Ya. Kemudian kita pindah rukun Islam yang kedua ya. Yang pertama udah jelas ya. Yang pertama di tujuan kita adalah Allah. Di tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita nggak boleh selain Allah dan nggak boleh menambah. Iya kan? Nggak boleh menambah, kan itu. Harus hanya Allah Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah-ibadah kita. Nah gitu ya Pak. Dan sekarang di sini juga begitu, menyembah Allah kan itu kan, dengan tolakul ilmi. Dari bekerja juga menyembah Allah, melaksanakan perintah mencari nafkah dan untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga. Ya. Dan keluarga, ya kan. Dan keluarga kan gitu. Begitu. Dan nanti kita untuk ya bekal untuk beribadah, ya kan, bekal untuk apa? Bekal untuk zakat. Bekal untuk zakat, bekal untuk haji dan umroh, ya kan gitu. Demikian kita niat itu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kerjanya pun kita benar. Kita kerjakan jujur, kita kerjakan transparan. Kenapa? Karena tujuannya adalah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan dunia yang dicari. Ya kan gitu. Itu masya Allah nanti akan enak dunia gitu kan. Akan damai hidupnya. Akan bahagia di dunia wal akhirah. Sedikit pun awet, sedikit pun berkah. Iya, sih pun awet, itu pun berkah itu kalau begitu. Kalau orang pakai cara-cara yang salah, banyak pun mau mati habis.
Ya kan itu. Atau malah dia nggak menikmati apa-apa, nggak di dunianya, nggak setelah matinya. Kan itu kan. Begitu juga orang yang dengan cara yang tidak benar. Dengan bentuk ibadah menyembah Allah Ta'ala. Itu kita harus Allah Ta'ala kita. Kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beribadah menyembah Allah. Memang kita adalah milik Allah, kembali kepadanya. Itu teman. Kamu milik Allah teman. Kamu milik Allah. Kok tahu dari mana? Allah ciptakan kamu. Apa saja yang Allah ciptakan? Apa? Ya dirimu, lahir dan batin, termasuk kukumu juga yang ya semua ciptaan Dia Subhanahu wa Ta'ala. Kamu merasa bukan ciptaan milik Allah gimana kan itu? Pak, potong kuku, iman kan, sepungan angel-angel pas motong. Ya gerungi orang gawe lho kan, orang kuku. Ya kan gitu kan enak toh. Gitu kan. Kowe orang gawe kan orang gawe kok orang hujan. Orang gawe ra ngono. Itu ya Pak. Yang kedua, setelah tujuan kita Allah Ta'ala, yang kedua sholat. Itu rukun Islam ya. Yang kedua adalah sholat. Yang kedua sholat. Dan jam 5 lebih ya. Sholat ini adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala. Beribadah, jalan beribadah. Jalan beribadah untuk kepada Allah. Apa caranya? Dia kan jalan. At-ta'abbudu cara menghamba kepada Allah. Jalan kepada Allah. Itu jalan. Apa cara berjalannya? Bifi'liha. Gitu loh. Kamu banyak mana? Hah? Nanti pulang lewat mana? Lewat jalan. Terus cara berjalannya? Cara berjalannya nak pakai sepeda motor ya? Nah iya, terus starter motornya, terus masukkan giginya, terus sebelah kiri betul? Lah ya kan gitu. Ya kan demikian. Kita kalau ke pondok kiri kan gitu. Nah, kalau kepada Allah jalannya apa? Sholat. Cara berjalannya bifi'liha ala wajhil istiqomati wal tamami fi awqatiha wa hayatiha. Gitu cara berjalannya menuju menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan adalah sholat, ta'abbudulillah, ya kan? Ta'abbudulillah, dari jalan beribadah, jalan menyembah Allah, kan itu sholat. Nah, apa caranya melaksanakan? Caranya berjalan, kan ada jalannya. Jalannya sholat. Apa cara berjalannya? Bifi'liha ala wajhil istiqomah wa tamami fi awqatiha wa hayatiha. Gitu kan? Dengan cara melaksanakannya itu, melaksanakan sholat itu dengan cara melaksanakan sholat atas sisi segi istiqomah dan sempurna waktu dan tata caranya gitu. Dari syaratnya ya kan, syarat-syaratnya, syarat sholat berapa Yud? Sebutkan Yud, berapa? 1. Harus yaitu kita kan merayakan sholat, syaratnya apa? 1. Syarat itu sebelum sholat. 1. Ayo. 1. Ada 6 ya, ada 6. 1. Ada 6 Yud, kamu 1 aja Yud, kamu 1. Ada 6, Yudi 1. Mau 6 bisa kabeh boleh.
Satu. Ayo kamu lanjut satu. Suci dari hadas dan najis. Ya. Satu suci dari hadas. Ya kan? Satu suci dari hadas. Harus tahu caranya suci dari hadas. Apa caranya Yud untuk suci dari hadas? Berwudu. Apalagi Yud? Mandi, ya. Hadas kecil wudu, hadas besar mandi, ya kan? Itu caranya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua orang tua apa syaratnya? Sholat bersih dari najis, dirinya, tempatnya maupun pakaiannya, ya kan? Kedua, ya kan? Kedua. Caranya apa? Caranya bersih dari najis? Dicuci bisa di. Ya betul, itu ya. Ada cara ya. Cara. Yang ketiga bisa apa? Syarat bisa boleh enggak mas? Tiga. Tiga apa? Anwar? Iya. Enggak urut awal. Selamat. Rahmat menutup aurat. Tiga nutup aurat, ya kan? Tiga menutup aurat. Entah pakai apa, pokoknya aurat ditutup, ya kan? Menutup aurat. 4, anda ya? Masuk waktu, ya. Masuk waktu. 5, menghadap kiblat, ya. 6, Wajibnya sholat. 6 niat, ya. 6 niat itu syaratnya ya. Itu syarat-syaratnya 6 itu sulutus sholat. 6 itu ada 6 sulutus sholat itu 6 itu. Itu syarat-syarat sholat. Ya. Wah nanti itu kalau udah 6 terus rukunnya sholat gitu. Harus tahu rukunnya kan itu. Apa itu rukun? Bagian dari sholat yang nggak boleh hilang. Itu rukun. Kalau wajib, ya wajib sholat harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, nanti sholatnya ya tetap utuh, tetap sah, tetapi nggak sempurna. Kalau nggak rukun, tadi nggak sah sholatnya. Kalau itu rukun kan gitu, itu nggak sah, itu rukun. Kalau wajib itu ya sah, tapi nggak sempurna. Nah, itu Anda tahu syaratnya, tahu wajibnya, tahu sunnahnya. Itu nanti kalau dikerjakan dengan baik, istiqomah, buahnya wibat. Apa buahnya ikhwan? Insyirahu sadri, ya kan? Itu buahnya insyirahu sadri. Apa? Lapang dada. Dadanya lapang dada. Kamu itu kaya raya kalau udah menegakkan sholat, nggak kurang apa-apa, hanya kurang mati saja, hanya kurang mati, ya kan? Iya hanya kurang mati, nggak sempurna kamu gitu, udah istimewa. Saya akan terus jaga sholat yang gitu. Jadi nggak perlu hasad, nggak perlu apa, udah menjaga istirahus, sadri, ya udah lapang dada. Yang kedua qurratul aini, udah puas, ya kan? Udah puas, kesejuk pandangan. Sudah, kamu jangan merasa pesimis, jangan merasa kecil dengan punya sholat, itu sudah nggak perlu kecil, gitu. Nggak perlu kecil dengan kamu udah punya sholat, gitu. Ya, itu nggak perlu kecil. Bahkan bisa pas itu
wan nahyu anil fahsya'i wal ini kan misalnya nomor sampai salat ya, sampai sholat. Ada yang ditanyakan ya Pak sampai situ? Nahwunya, apa sorofnya, apa akidahnya, isinya silahkan pada pertanyaan sebelum pulang. Mumpung ketemu. Iya, Pak. Yang sibul jumlah itu apa mesti khobar? Iya. Khobar. Iya enggak mesti. Cuma di sini kan ya tetap ada syaratnya kan, ada khusus untuknya kan gitu. Karena enggak semua jumlah itu khobar, tapi kalau begini nih khobar ya kan, di khobar muqaddaman. Ya. Kalau sibul jumlah yang di depan terus di depannya ada isim maf'ul lagi berarti itu pasti khobar. Ya enggak juga, tetap untuk makna yang sempurna. Jadi harus ketika digabungkan membentuk makna yang sempurna baru mubtada dan khobar. Begitu ya. Kayak Bismillahirrahmanirrahim kan Bismillah kan sibuk jumlah juga, ya kan? Tapi di situ tidak harus khobar. Kayak Bismillah itu situ kan kata keterangan namanya muta'alliq. Itu jumlah fi'liyah. Dibuang fi'ilnya, dibuang fa'ilnya. Ya kan? Kenapa dibuang fa'ilnya? Kenapa? Ya supaya bermakna umum, ya kan? Supaya bermakna umum. Saya ini dah selesai ya. Yo silahkan pulang, nggak boleh gitu. Oh jadi rakawan yang boleh ya. Ya kan? Dah pulang gitu aja, nggak sama menghandoyo pulang, nggak usah gitu. Udah ayo pulang gitu aja, jangan. Dah ayo handoyo pulang, jangan gitu kan ada kandung ngomong ayo pulang. Jangan kopi ya udah pulang, buangkan itu juga mana umum. Jadi siapapun, ngapapun hendaknya membaca Bismillah. Itu kan? Ya, dia mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.